Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu dinyatakan kepada kita setiap hari. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan rahmat dan kebaikan. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat 4-5. Tertulis demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan data dari Center for the Study of Global Christianity, diperkirakan ada sekitar 45.000 sampai 47.000 denominasi Kristen di seluruh dunia. Angka yang menunjukkan betapa banyaknya denominasi yang ada. Tapi meskipun jumlahnya puluhan ribu, hampir semuanya dapat dimasukkan ke dalam 7 kelompok Kristen yang utama. Yang pertama adalah Katolik Roma, yang berpusat di Vatikan. Kedua adalah Protestan, dengan berbagai aliran yaitu Lutheran, Baptis, Anglikan, Metodis, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Ortodoks, yang mencakup Ortodoks Timur dan juga Ortodoks Oriental. Yang keempat adalah Pentakosta dan Karismatik. Dan yang kelima adalah gereja-gereja independen. Sekalipun ada 7 kelompok utama dengan berbagai denominasi yang ada, yang jumlahnya sampai puluhan ribu, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa pada hakikatnya semua orang percaya kepada Kristus adalah satu di dalam Kristus. Dalam Roma 12 ayat 4-5 ini tertulis, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ibarat seperti tubuh yang punya banyak anggota, ada tangan, ada kaki, ada mata, telinga. Semuanya itu merupakan satu kesatuan. Walaupun ayat ini berbicara tentang karunia berbeda-beda yang diberikan Tuhan, yang dipakai oleh tiap-tiap orang sesuai dengan peruntukannya, tapi ayat ini juga berbicara tentang satu hal yang penting, bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dinyatakan di sini bahwa kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dan Kristus adalah kepala. Kalau salah satu anggota merasa sakit, maka kesakitan dari satu anggota yang lain mempengaruhi yang lainnya. Kalau misalnya kita sakit di bagian jari kelingking, sakit yang kita rasakan di jari kelingking itu mempengaruhi seluruh tubuh kita. Tubuh kita bereaksi bersama-sama meresponi sakit yang kelihatannya kecil di bagian jari kelingking. Setiap kita punya karunia yang berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu memuliakan Tuhan. Setiap karunia itu kita pakai untuk membangun dan membawa jiwa bagi Tuhan. Selain perbedaan karunia, ayat ini juga relevan dengan perbedaan denominasi yang ada. Tiap orang percaya kepada Kristus bisa saja berbeda denominasi gereja, tapi perlu kita sadari bahwa kita semua satu tubuh di dalam Tuhan. Kita semua sama-sama satu iman di dalam Kristus. Dan kita semua yang percaya adalah anak-anaknya yang telah ditebus.
Dalam 1 Korintus 3 ayat 4-5, di situ tertulis tentang teguran kepada orang-orang percaya di Korintus yang terpecah-pecah. Ada yang mengikuti Paulus, ada yang mengaku sebagai golongan Apolos. Tapi mereka ditegur dan diingatkan bahwa mereka semua adalah satu di dalam Tuhan. Semua orang percaya adalah milik Kristus. Dan karena itu, sudah seharusnya kita tidak membeda-bedakan diri kita berdasarkan golongan atau denominasi yang ada. Meskipun secara organisasi, denominasi berbeda, tapi sekali lagi kita perlu sadari, kita semua bersaudara dan satu di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan lagi saling tunjuk dan saling menyalahkan. Jangan juga merasa diri paling benar, karena kita semua sama-sama anggota-anggota tubuh Kristus. Dan karena itu biarlah kita saling membantu satu sama lain, saling menopang, bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami pengertian, menerangi hati kami, bahwa kami adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Sekalipun kami berbeda denominasi, berbeda bendera gereja, tapi kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus adalah satu keluarga di dalam Tuhan, saudara di dalam Engkau, dan adalah anggota-anggota tubuh-Mu. Tolong kami supaya kami bekerja sama, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, tapi saling membangun, saling menopang, dan bersatu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, pelayanan kami. Sertai kami, lindungi dengan kuat kuasa-Mu. Kembali kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.